walaupun secara bahasa menyebut anak laki-laki, tetapi dalam konteks hukum yang dimaksud hadis itu adalah anak baik laki-laki maupun perempuan. Siapa yang diberi anugerah anak maka wajib bagi dia ta'dib. Ta'dib itu mendidik adab. Wa ta'lim, ta'lim itu mendidik ilmu. Jadi pendidikan adab, pendidikan ilmu itu menjadi tanggung jawab mutlak bagi kedua orang tuanya. Wa man tarakahu jahilan, barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam keadaan jahil, artinya tidak memenuhi kewajiban itu, fa alaihi kullu dzambihi, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anaknya itu akan ditanggung oleh kedua orang tuanya. Tetapi Islam kemudian memberikan keringanan bagi orang tua yang tidak bisa, secara ilmu tidak bisa, secara waktu tidak bisa untuk mendidik adab dan ilmu terhadap anak-anaknya. Diberilah rukhsah dalam Islam untuk menitipkan mereka kepada guru. Bapak Ibu, cerita sedikit. Saya ini mungkin wali murid yang paling jauh di sini. Ada kisah memang dulu saya dengan istri saya menjatuhkan pilihan untuk menitipkan putra-putri kami di SDIT Al-Ambari ini. Waktu itu putri pertama kami, hari ini juga hadir, sudah kelas 3 MTS. Waktu itu sudah kelas 3 di MI, salah satu MI di daerah kami. Tetapi dalam perkembangan 3 tahun pendidikan kok banyak hal yang kami merasa kurang pas. Akhirnya kami rembuk, ini anak kita mau dipindah kemana. Jujur Bapak Ibu, saya ketika mencari lembaga pendidikan tidak datang ketok pintu assalamualaikum lalu tanya-tanya. Tetapi saya waktu itu keliling nongkrong. Dulu saya masuk nongkrong di musola sini, nongkrong nggak ngeliatin. Setengah hari, kadang satu hari sambil 1 jam, 2 jam, perhatikan saja. Bapak Ibu, saya cerita, Bumi Ayu ini sampai Sawangan. SD itu saya cari tak nongkrongi. Di Bumi Ayu ini SD karena saya nyari SD yang berbasis Islam. Kalau negeri saya lewati, saya nyari SD yang berbasis Islam. Semua SD swasta yang berbasis Islam itu saya tongkrongi. Semua di Bumi Ayu ini saya datangi, saya tongkrongi. Saya nggak tanya macam-macam. Saya mikirnya kalau saya nanya biasanya orang kalau ditanyakan yang disampaikan yang baik-baik. Saya tonton saja. Pas ketika itu ada salah satu kader saya di IPM yang kalau tidak salah sedang KKN di sini, namanya Mbak Intan. Oh, iya. Yang kemudian nikah juga sama anak si Rambo, yang nyari kader buat juga saya. Di samping saya nonton, kemudian saya gali informasi dari dia. Nggak lama Bapak Ibu, ternyata kami jatuh cinta ke SDIT Al-Ambari. Kemudian karena waktu itu anak saya juga kepengin mondok, saya punya anak 4, yang 3 itu lahir pagi, duhur sudah saya masukkan di pesantren. Karena saya dengan istri tinggalnya di pesantren. Lahir di bidan, siang saya bawa ke pesantren. Nah kelas 3 itu, posisi kelas 3 kami sudah punya rumah sendiri. Anak saya waktu itu minta mondok, jadi kesempatan lah saya ambil dari MI yang lama. Karena memang mau mondok, sekalian saya daftarkan di pesantrennya Ustadz Kuseri, tapi ternyata mondoknya nggak jadi, cuman sekolahnya jadi. Waktu itu nyambi TPA kalau sore ke sana. Alhamdulillah Bapak Ibu, 1 bulan 2 bulan kami menitipkan anak pertama kami di sini. Perbedaan yang kami dapatkan sangat signifikan. Saya tidak pernah mengejar anak saya prestasi nilai dengan angka. Anak saya nilainya harus 10, harus 9, harus ranking 1 di rapotnya enggak. Yang kami lihat adalah karakter dia ketika di
di rumah. Pulang sekolah seperti apa? Maka ketika malam kita perhatikan, kita tanya tadi diajari apa, kemudian kita perhatikan sikapnya kepada orang tuanya, cara bicaranya, perilakunya. Alhamdulillah, 3 anak yang kami titipkan di sini, kami merasakan betul nilai-nilai positif yang ditanamkan di SDIT Al-Ambari ini benar-benar membawa karakter yang sangat baik, yang kami pribadi berdua jujur tidak mampu untuk mendidik mereka, tidak mampu untuk mengarahkan mereka memiliki adab-adab yang baik seperti itu. Maka kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Apa yang kami berikan sangat jauh, tentunya belum sesuai dengan apa yang kami dapatkan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada satu riwayat ucapannya Imam Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, ana abdun man allamani walau harfan wahidan. Saya adalah pelayan bagi orang yang mengajarkan kepada saya ilmu walaupun 1 huruf. Dalam beberapa syarah dikatakan harfan di situ maknanya bukan sekedar informasi, tetapi adalah guru yang memberikan ajaran, memberikan petunjuk kepada muridnya sebagai bekal untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Artinya guru yang sampai menempati kedudukan mursyid. Bagi kami Bapak Ibu guru di Al-Ambari ini merupakan mursyid bagi anak-anak kami yang hari ini kami titipkan di sekolah ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang tua bisa mendapatkan harapan dan cita-citanya dalam menitipkan anak-anaknya di sini. Dan sekali lagi yang terakhir kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami belum bisa memberikan apa-apa yang berarti kepada Bapak Ibu guru yang telah momong anak kami, mendampingi anak kami, mendidik anak kami selama beberapa tahun sampai mereka selesai di kelas 6. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya mendoakan kepada anak saya dan seluruh kawan-kawannya, terutama yang kelas 6 hari ini purna studi. Mudah-mudahan keberkahan selalu terlimpah pada kalian semuanya. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam usaha langkah kalian semuanya untuk mencapai cita-cita dan harapan. Dan mudah-mudahan kalian semua betul-betul menjadi anak yang saleh dan salehah, kelak menjadi syafaat penyelamat bagi kami para orang tua di dunia maupun di akhirat. Dari awal sampai akhir kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat wa basyiril mu'minin nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.